Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus untuk saudara-saudara seiman di dalam Tuhan dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini saya rindu untuk menyampaikan satu seri khotbah mengenai kesembuhan dari luka-luka batin. Pertama kali saya menerima pengajaran mengenai kesembuhan dari luka-luka batin itu adalah dari salah seorang hamba Tuhan yang sangat mempengaruhi kehidupan saya, dipakai Allah untuk membentuk dan mempersiapkan saya menjadi hamba Tuhan di awal tahun 90-an, yaitu almarhum Bapak Pendeta Obaja A. Rawan. Dari beliaulah saya pertama kali mendengarkan pengajaran kesembuhan batin, dan saya adalah orang yang mengalami perubahan, mengalami pembaharuan dari Allah melalui pelayanan beliau. Ya, beliau sangat luar biasa dipakai Tuhan membentuk anak-anak muda untuk menjadi hamba-hamba Tuhan. Nah, seri kesembuhan luka-luka batin ini saya membaginya menjadi 4 video. Video yang pertama saya akan membahas tentang jiwa yang terluka dan 17 tanda dari orang yang mengalami luka-luka batin. Dan seri yang kedua saya akan membahas tentang penyebab dari luka-luka batin tersebut. Dan kemudian video yang ketiga, saya akan membahas tentang penyembuhan dari luka-luka batin tersebut. Dan video yang terakhir, saya akan membahas mengenai pemulihan hubungan bapak dan anak. Tentu saja dari pengajaran yang saya terima untuk pertama kalinya mengenai kesembuhan dari luka-luka batin ini, Tuhan telah banyak memberikan pemahaman dan pengertian yang semakin bertambah-tambah, semakin meningkat, dan semakin meluas mengenai hal ini. Sehingga saya bisa menyampaikannya kepada Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Saya merasa Tuhan taruh di dalam hati saya untuk menyampaikan hal ini kembali, agar ini menjadi kebaikan, menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara, bagi anak-anak muda juga, bagi pasangan-pasangan muda juga. Ya, mari saat ini saya akan memulai pengajaran session yang pertama, seri yang pertama, jiwa yang terluka dan 17 tanda dari luka-luka batin. Ya, saya akan membaca dari 1 Tesalonika pasal 5 pada ayat 23. Dikatakan begini, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Kalau dari dalam terjemahan bahasa Inggrisnya dikatakan sampai kepada kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Yang jelas dari 1 Tesalonika 5 ayat 23 ini adalah bahwa manusia itu terdiri dari 3 bagian. Manusia itu terdiri dari 3 bagian. Pertama adalah roh, kedua adalah jiwa, dan ketiga adalah tubuh. Dan dalam konteks penyampaian seri kesembuhan luka-luka batin ini, saya mau membahas mengenai jiwa. Jiwa itu membutuhkan proses. Dia membutuhkan proses untuk mengalami pemulihan, untuk mengalami kesembuhan. Kesembuhan jiwa itu berbeda dengan kesembuhan jasmani. Kalau jasmani dia bisa dioperasi,
dia bisa dijamah Tuhan secara mujizat, ya, mengalami kesembuhan. Yang lumpuh bisa berjalan, yang buta melihat, yang tuli mendengar. Itu adalah kesembuhan-kesembuhan jasmani. Kesembuhan jiwa itu berbeda. Dia membutuhkan sebuah proses. Nah, demikian juga mengenai luka-luka batin. Untuk mengalami kesembuhan dari luka-luka batin itu juga ada prosesnya. Bapak Ibu Saudara, saya mau menyampaikan tentang 17 tanda dari orang yang mengalami luka-luka batin. Saya percaya bukan hanya ke-17 tanda ini saja. Mungkin ada di dalam pengalaman dan perjalanan berikutnya, mungkin saudara atau saya bisa menemukan tanda yang lain, namun minimal ke-17 tanda ini ada di dalam diri orang yang terluka batinnya. Dan namun kita juga tidak bisa langsung menghakimi bila seseorang memiliki 1 atau 2 atau 3 dari tanda ini, kemudian kita langsung melabeli dia bahwa dia adalah orang yang terluka batin. Ya, tujuannya bukan itu. Nanti di seri video yang ketiga saya akan membahas tentang pemulihan atau kesembuhan dari luka-luka batin. Saya sangat berharap untuk Bapak Ibu Saudara bisa mengikuti pengajaran ini secara teratur, sama seperti visi yang Tuhan beri, beban yang Tuhan beri, melalui channel YouTube Pastor Agus ini, saya bisa juga memuridkan dalam bidang-bidang yang Tuhan percayakan kepada saya, dan pemuridan itu butuh pengajaran yang bertahap. Kalau selama ini Bapak Ibu Saudara mendengarkan banyak renungan-renungan dari saya, namun kali ini adalah sebuah seri pengajaran yang perlu diikuti secara bertahap. Baik, tanda yang pertama untuk seseorang mengalami luka-luka batin adalah orang itu tidak peduli terhadap orang lain. Ia hanya peduli kepada dirinya sendiri. Dikatakan bahwa orang yang mengalami luka-luka batin itu dia sangat self-centered, ya, tidak peduli pada orang lain, dan dia ingin diperdulikan, dia ingin menjadi pusat perhatian. Nah, yang kedua yaitu perasaan orang seperti ini, orang yang terluka batinnya itu terlalu sensitif atau terlalu peka. Orang bisa saja sensitif, tapi kalau sudah over sensitif itu tidak sehat. Berarti ada sesuatu di dalam dirinya. Nah, itu butuh dicek, ya. Kemudian yang ketiga adalah orang yang mengalami luka-luka batin ini kurang bisa bergaul. Mereka orang-orang yang kaku dan mereka kurang bisa bergaul, tidak luwes dalam pergaulannya. Sehingga mereka memiliki sedikit saja sahabat yang sangat dekat atau sahabat karib. Nah, bahayanya adalah mereka sangat tidak ingin kehilangan sahabat karibnya itu. Jadi kadang-kadang mereka menunjukkan overprotective, ya. Berusaha melindungi sahabatnya agar tidak meninggalkannya dan sebagainya. Hal yang keempat, itu orang yang terluka batin adalah orang yang menjauhkan diri dari pergaulan. Ya, dia senang menyendiri, dia menutup diri, ya, dia punya dunianya sendiri. Dia punya dunianya sendiri, dia sangat tertutup. Dan hal yang kelima, dia tidak tahu berterima kasih. Dia tidak tahu berterima kasih, jadi tidak punya rasa ucapan syukur. Ya, karena
orang seperti ini punya kemungkinan besar memiliki cara berpikir yang berbeda dari manusia pada lazimnya. Nah, yang keenam itu adalah menyenangi perkara-perkara yang sia-sia. Di dalam Alkitab, di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 20, kemudian Efesus 5 ayat 4, juga dikatakan bahwa ada orang yang suka dengan perkara yang sia-sia, omongan-omongan yang kosong, ya, dan kemudian omongan-omongan atau pembicaraan-pembicaraan yang tidak suci. 7, orang yang terluka batinnya adalah orang yang sangat sulit untuk mengampuni. Orang ini, tadi saya sampaikan, sangat membatasi dalam pergaulan, sangat menjaga jarak dengan orang yang baru. Nah, dia juga orang yang sulit untuk mengampuni. Jadi mungkin kadang-kadang saudara merasa, kenapa kok saya adalah orang yang sukar sekali mengampuni orang lain. Padahal kesalahan orang lain itu tidak terlalu mendalam bagi saudara, tapi sangat sulit. Nah, hal itu butuh dicek kembali, ya, saudara butuh cek kembali. Jadikan 17 tanda ini sebagai sesuatu yang baik, sesuatu yang benar, sesuatu yang positif, bisa dijadikan indikator apakah saudara perlu memeriksa kehidupan batin saudara, hati saudara. Mungkin ada hal-hal yang butuh diselesaikan, ada hal-hal yang butuh dipulihkan di dalam diri saudara. Saya tidak melabel, saya tidak menjudge siapapun. Ini adalah pengajaran firman, ya. Firman itu punya kehidupan dan menyelidiki hati kita, saudara. Jadi biarlah saudara mendengarkan pengajaran ini dengan hati yang terbuka, ya, memberikan kesempatan bagi firman untuk berkarya. Kalau saudara bukan orang yang terluka batinnya, dengan saudara mendengarkan pengajaran ini, saudara bisa melayani, bisa menyampaikan hal ini kepada orang yang memerlukan, orang yang membutuhkan tentu saja. Nah, hal yang kedelapan, orang yang terluka batinnya itu keras kepala atau tegar tengkuk. Ya, di dalam Yudas ayat yang ke-16 dikatakan bahwa orang-orang seperti ini tidak bisa tunduk dengan orang lain, bersikap masa bodoh, ya, acuh tak acuh, suka bertahan pada pendapat pribadi sekalipun pendapatnya salah. Orang yang membela pendapatnya secara normal, secara objektif, ketika dia tahu pendapatnya atau asumsinya salah, dia biasanya menyesuaikan diri. Tapi kalau orang yang punya masalah dengan emosionalnya, ya, luka batin ini juga kan mengakibatkan permasalahan di dalam emosional seseorang, ya, sehingga kemungkinan besar emosional yang terluka itu punya pengaruh yang lebih besar daripada logika sehatnya, sehingga dia jadi keras kepala, tegar tengkuk, tidak mau mengakui kesalahannya dan sebagainya. Kemudian yang ke-9, orang yang terluka batinnya itu jiwanya tuh labil, tidak memiliki ketahanan jiwa. Saya oleh anugerah Tuhan sempat belajar tentang ilmu kesehatan jiwa. Pemerintah Kota Tanjung Pinang, dalam hal ini Dinas Kesehatan Kota Tanjung Pinang, itu pernah memfasilitasi saya untuk belajar ilmu kesehatan jiwa dari para pakar-pakar, ya, ahli kejiwaan. Nah, di dalam ilmu kesehatan jiwa, orang yang jiwanya tidak kuat, labil, itu sangat mudah tergoncang. Sangat mudah tergoncang.
Dengan adanya datangnya satu masalah, dengan datangnya satu problema yang dia tidak bisa prediksi atau dia tidak bisa antisipasi, atau apa yang dia inginkan tidak kesampaian, dia bisa mudah tergoncang. Nah, kalau orang-orang yang seperti ini punya kerentanan terhadap kegoncangan jiwa, maka dia akan menjadi sangat rapuh sekali karena hidup juga banyak hal yang tidak bisa diprediksi, bukan? Di dalam hidup juga banyak hal yang kita juga tidak bisa meraih apa yang semua yang kita mau. Ada hal-hal di mana kita harus bertoleransi untuk menerima keadaan bahwa tidak semua keinginan kita bisa kita raih. Tapi kalau orang yang seperti ini, mereka sangat rapuh jiwanya. Dan kemudian yang ke-10, senang bergaul dengan teman senasib. Paling enak itu cerita orang yang patah hati ketemu sama orang yang patah hati. Itu ceritanya bisa panjang, saudara. Ya. Tapi kalau seorang yang patah hati bercerita dengan orang yang sedang bergembira dengan hubungannya, mereka tidak akan nyambung. Nah, orang-orang yang luka batinnya ini biasanya juga cari teman senasib. Ya. Cari teman yang senasib. Senang sekali dengan sesama orang yang terluka. Senang sekali mencari orang gagal, mencari orang gagal. Seharusnya orang gagal mencari orang sukses, supaya dia bisa belajar bagaimana menjadi sukses. Namun orang-orang yang seperti ini senang sekali seperti memberikan kipas kepada arang, ya. Jadi mereka saling mengipasi arang ketawaran hati mereka, arang luka hati mereka untuk tetap terus berkobar kelukaan mereka, sehingga luka mereka tidak akan pernah sembuh. Ya, kalau tubuh kita terluka, saudara, tubuh kita terluka, dia berdarah, maka kita perlu membersihkannya dan mengolesi dengan obat antiseptik, ya, untuk supaya tidak ada bakteri dan sebagainya. Kemudian kita balut dan kemudian dia akan berproses untuk menjalani proses kesembuhan. Ketika dia sudah sembuh, disentuh pun tidak terasa sakit lagi karena dia sudah sembuh. Nah, orang yang terluka batinnya, kalau dia sudah sembuh, dia tidak pernah merasakan sakit lagi. Tapi kalau orang yang terluka batinnya itu belum sembuh, dia seperti mengizinkan orang yang senasib itu mengorek-ngorek lagi luka batinnya. Sehingga seperti menikmati kesakitannya. Ya, menikmati kesakitannya. Nah, ini adalah ciri dari orang yang terluka batinnya. Dan kemudian yang ke-11 adalah orang yang terluka batinnya itu suka menghakimi atau suka melabel orang. Gampang sekali. Ya. Kata menghakimi ini kan cenderung konotasinya negatif. Orang yang punya kepahitan hati pasti kata-katanya juga pahit. Pohon mangga tidak mungkin menghasilkan buah jeruk. Jadi kalau akarnya sudah pahit, maka yang keluar juga buahnya pahit. Demikian juga orang yang terluka hatinya, dia senang menghakimi orang. Oh, lu memang tidak bisa dipercaya. Lu memang seorang pembohong. Lu memang seorang yang munafik. Gampang sekali melabel orang. Di dalam ilmu yang saya pelajari, puji Tuhan, oleh anugerah Tuhan, saya juga seorang behavior konsultan, ya, yang mempelajari perilaku manusia, yang mempelajari bagaimana mengubah perilaku manusia, menemukan potensi dari kehidupan manusia, dan seterusnya tentang manusia, Bapak Ibu Saudara. Saya pelajari bahwa orang yang paling buruk adalah ketika orang itu dikasih label. Dikasih label itu artinya dicap secara sosial. Jadi
label ini bahaya sekali. Ini adalah cap sosial. Kalau kita dilabel oleh orang, saudara, kita harus tolak. Kita harus berkata dengan diri kita sendiri. Oh, saya bukan orang yang demikian. Saya bukan seorang yang pembohong. Saya seorang yang berkata benar. Saudara harus berkata hal-hal yang sesuai dengan firman Tuhan kepada diri saudara sendiri. Jadi hati-hati dengan orang yang senang atau mudah mencap orang lain, melabel orang lain, menghakimi orang lain. Sampai artis di televisi pun dia bisa hakimi, padahal dia sama sekali tidak tahu menahu. Yang dia hanya tahu kehidupan artis itu dari selintas berita yang dia dengar, itu pun belum tentu benar. Ya, jadi hati-hati, ya hati-hati. Orang-orang seperti ini mereka butuh disembuhkan. Mereka butuh kasih Tuhan, kasih Bapa yang menyembuhkan, yang memulihkan hidup mereka. Nah, kemudian tanda yang ke-12 adalah orang yang terluka batinnya itu mudah frustrasi, mudah putus asa, mudah stres, mudah tertekan. Frustrasi, stres, mudah tertekan itu dekat sama keinginan mau bunuh diri. Jadi biasanya orang yang terluka batinnya itu gampang sekali memikirkan untuk bunuh diri. Memikirkan untuk bagaimana saya selesai dengan penderitaan ini, maka kepikiran itu gampang untuk memikirkan hal-hal yang membawa mereka untuk melakukan bunuh diri. Karena mereka gampang tertekan. Ya, kenapa? Tadi kan sudah disampaikan jiwa mereka labil, daya tahan jiwa mereka itu rentan, rapuh, ya, rapuh. Nah, hal yang ke-13 adalah orang yang punya luka batin itu tidak pernah puas. Dalam hal apa saja. Kalau dia seorang pria, dia tidak pernah puas dengan pengalaman seks dengan satu wanita. Demikian juga sebaliknya. Kalau dia seorang wanita dewasa, mungkin dia juga tidak pernah puas dengan pengalaman seks hanya dengan satu pria atau satu pasangan. Sehingga mereka mengembara, memulai petualangan, ya, dari satu laki-laki ke laki-laki yang kedua, ke laki-laki yang kesekian. Demikian juga yang laki-laki mencari kepuasan dari satu wanita ke wanita kedua, ke wanita yang kesekian. Sama seperti perempuan Samaria yang ditemui Yesus. Yesus menyembuhkan perempuan Samaria itu lewat sentuhan kasih-Nya. Jadi orang yang tidak pernah puas itu pun bisa disembuhkan. Ada juga orang yang tidak pernah puas bukan karena masalah seksual saja, tapi ada ambisi yang tidak pernah selesai. Ada keinginan menyakiti orang lain, ada keinginan balas dendam kepada orang lain, ya, dan banyak hal lagi, saudara. Kalau digali satu persatu itu begitu banyak, ya, begitu banyak hal. Tapi pada prinsipnya orang ini tidak pernah puas. Makanya dia sukar untuk berterima kasih. Hanya orang yang bisa bersyukur dan merasa puas terhadap berkat Bapa di surga dalam hidupnya yang bisa bersyukur dan berterima kasih. Ya, dan kemudian nomor 14, orang yang seperti ini adalah orang yang juga punya rendah diri yang parah atau minder yang parah. Seringkali kita melihat kalau kita berjumpa dengan seorang yang luka batin, belum tentu mereka berpenampilan buruk, saudara. Seringkali penampilan mereka itu menutupi kondisi hati mereka, jiwa mereka yang sesungguhnya. Mereka bisa tampan,
mereka bisa cantik. Kalau kita lihat, kalau diibaratkan mobil, eksteriornya itu, tampilannya itu memukau, menawan, mempesona. Kalau kita lihat prestasinya, itu menakjubkan. Sangat langka orang yang bisa mencapai prestasi seperti mereka. Tapi semuanya itu bisa saja mereka kejar, mereka raih untuk menutupi satu rasa rendah diri yang dalam, rasa minder yang dalam, sehingga mereka butuh meraih prestasi setinggi-tingginya, mereka butuh berpenampilan sebaik-baiknya. Saya tidak menyalahkan untuk orang berprestasi setinggi-tingginya dan berpenampilan atau melakukan yang terbaik. Kita harus seperti itu. Tapi yang salah adalah motivasinya. Adalah motivasi dari orang ini. Jadi, rasa minder, rasa rendah diri ini, itu seperti sumur yang tidak berdasar. Apa saja berusaha dia tutupi, ya, supaya sumur itu tertutup, tapi tidak pernah cukup. Karena sumbernya itu bukan rasa mindernya itu. Rasa minder atau rendah diri itu adalah hasil dari sesuatu yang lain. Sumber yang lain. Itu hanya sebuah manifestasi dari luka batin. Jadi yang diatasi itu bukan rasa mindernya. Yang diatasi itu bukan rasa rendah dirinya. Tapi sumber lukanya itu. Sumber lukanya itu. Kalau saudara seorang yang terlibat dalam pelayanan konseling, ya, kadang-kadang kita memberikan pelayanan konseling itu kepada satu orang seakan-akan nggak pernah selesai. Karena yang dikonselingkan, yang dipertanyakan, yang dipermasalahkan bukan sumbernya. Seperti kita mau menyingkirkan sebuah pohon, tapi kita hanya memangkas ranting dan daunnya. Kita nggak pernah cabut pohon itu. Akarnya kita nggak pernah cabut. Akhirnya nanti dia akan muncul lagi apa yang sudah kita pangkas itu. Puji Tuhan, saya seorang konsultan. Jadi, saya memberikan konsultasi kepada masyarakat umum. Dan karena saya seorang yang bisa membantu orang lain untuk menemukan jati dirinya dalam menentukan jurusan kuliah atau profesinya, dan bagaimana mengembangkan dirinya. Dan seringkali profesi saya ini, apa yang Tuhan berikan kepada saya ini menjadi jalan masuk untuk saya bisa menyelesaikan oleh anugerah Tuhan, membantu orang lain sekalipun orang yang berbeda dengan kepercayaan kita. Tapi puji Tuhan, Tuhan itu memakai saya untuk banyak menyelesaikan kasus-kasus besar, baik konflik dalam keluarga, konflik anak dengan orang tua, dengan berbagai macam pemicunya. Dan kalau saya memberikan konsultasi, saya memberikan konsultasi untuk menyelesaikan akar masalahnya, bukan apa yang disebabkan dari akar masalah itu. Tanda yang ke-15 justru sebaliknya dari tanda yang ke-14. Kalau tanda ke-14 itu rendah diri, tanda yang ke-15 adalah sombong, angkuh. Jangan pikir hanya orang kaya saja yang bisa sombong. Banyak sekali orang miskin yang sombong. Banyak sekali orang yang sebetulnya tidak punya apa-apa, tapi dia sombongnya bukan main. Kenapa mereka berpikir begitu? Karena itu salah satu
yang disebabkan dari luka batin. Jadi luka batin itu bisa menyebabkan orang merasa minder atau sebaliknya, orang merasa sombong. Orang merasa sombong. Sombong itu kan dicerminkan dari sikap dan kata-kata. Sombong itu tidak dicerminkan dari apa yang dia punya. Orang bisa yang satu naik becak, yang satu tukang becak, yang satu naik Ferrari. Bisa jadi orang yang membawa becak jauh lebih sombong daripada orang yang naik Ferrari. Karena mungkin orang yang naik Ferrari ini punya kedewasaan rohani, sedangkan orang yang mengayuh becak itu orang yang masih belum dewasa. Orang yang punya luka batin, saudara, salah satu dampaknya kalau luka batin itu tidak disembuhkan, itu akan menghambat kedewasaan rohaninya. Itu akan merusak segala hal yang ada di dalam hidupnya. Makanya sangat penting sekali untuk orang itu mengalami kesembuhan dari luka-luka batin. Hal yang berikutnya, hal yang ke-16, orang yang terluka itu suka berbohong. Suka berbohong, berdusta. Saya sudah pakai kata suka. Berarti kemungkinan dia juga bisa saja seorang yang berpembohong. Berbohong satu kali, berbohong berulang kali, akhirnya menjadi pembohong. Dia suka berbohong untuk apa? Orang yang berbohong itu tujuannya biasanya menutupi satu hal atau banyak hal. Yang dia tidak ingin hal tersebut diketahui orang lain. Itulah orang yang terluka batinnya. Dia tidak memiliki openness, keterbukaan. Yesus itu hidupnya transparan. Dia mengizinkan siapa saja untuk mengetahui bagaimana dia hidup. Kemana dia pergi ada 12 murid yang bersama dengan dia. Atau paling tidak ada 3 murid yang paling dekat. Yang tidak pernah jauh dari dia. Jadi kalau ada orang yang suka menutup-nutupi sesuatu, itu berkontradiksi dengan gaya hidupnya Tuhan Yesus. Keterbukaannya Tuhan Yesus adalah keterbukaan yang proporsional. Ya, bukan keterbukaan yang lebay, yang over. Segala sesuatunya harus dibuka, bukan itu. Tapi yang proporsional. Mungkin dengan keterbukaan kita bisa menjadi berkat. Mungkin orang tidak terinspirasi dengan kata-kata kita, tapi ketika orang itu melihat bagaimana cara kita hidup, cara kita melayani, orang itu bisa diberkati. Tapi juga bukan keterbukaan yang lebay, bukan keterbukaan yang ngaco ya, yang asal terbuka, semuanya disampaikan, semuanya diomongin, enggak, bukan itu maksud saya. Tapi keterbukaan yang proporsional, keterbukaan yang memang itu adanya gitu ya. Itulah faktanya, seperti itu. Nah, yang terakhir, orang yang terluka itu tanda yang ke-17 adalah suka menutupi sesuatu atau munafik. Iya, munafik. Orang munafik itu seperti memiliki 2 kehidupan. Ada kehidupan di atas panggung, di mana dia mengizinkan orang lain melihat. Tapi ada juga kehidupannya di dalam kamarnya yang gelap, di mana tidak ada seorang pun tahu siapa dia. Tapi sesungguhnya mereka melakukan ini karena ada luka yang belum sembuh. Kecenderungan manusia itu kan
bertahan hidup. Mungkin dia nggak tahu bahwa semuanya itu adalah akibat dari luka. Dan mungkin orang ini tidak tahu gimana cara penyembuhannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya berdoa kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan memakai video ini untuk menjadi alat supaya orang-orang yang butuh disembuhkan itu bisa mengalami pencerahan dan datang kepada Tuhan. Dan saya juga berdoa supaya dari video ini banyak orang yang akan mengerti apa yang dia harus lakukan untuk melayani orang-orang yang terluka. Dan untuk orang-orang yang tidak terluka dan juga bukan seorang pelayan Tuhan, tapi jemaat umat Tuhan, mereka tahu kebenaran ini supaya mereka tidak mengalaminya, supaya mereka bisa menjaga keluarganya, anak-anaknya, dirinya untuk tetap tidak mengalami luka-luka seperti ini. Saya berdoa supaya di sesi pertama ini, di video pertama ini tentang kesembuhan luka-luka batin, Bapak Ibu Saudara diberkati. Ikuti sesi keduanya dari video kesembuhan atas luka-luka batin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.